حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pembahasan yang lalu akhwan kita selesai dari pembahasan kaidah wa kullu mahdzurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtajuhu ad-darurah. Dari bait ini diambil kaidah yang masyhur di kalangan para ulama dengan ungkapan bagaimana hendaknya ilhad. Nah, mau biha lid-darurah tuqaddaru biqadariha. Nah, apa saja yang diperbolehkan dengan sebab kedaruratan maka ditetapkan sesuai dengan kadarnya. Harus dikira-kirakan kadarnya berapa untuk berhenti dari pelanggaran yang haram. Nah, dan kaidah ini akhwan dengan kaidah sebelumnya yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada bait beliau, walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Nah, kaidah ini kaitannya dengan bagian akhir dari bait, ya tidak? Wala muharramun ma'attirari, yang kemudian diperjelas bahwasanya memang tidak diharamkan bersamaan dengan adanya kedaruratan, tapi kedaruratan tersebut harus apa? Ditentukan kadarnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada kaidah berikutnya akhwan yang kaitannya dengan bagian awal dari bait yang ke-16 ini. Walaysa wajibun bilaqtidari. Di sini kan jelas bahwasannya perkara yang wajib tidak ada dengan tidak adanya kemampuan, ya kan? Cuman sekarang kalau mampu sebagian tapi tidak mampu sebagian. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kaidah setelahnya terkait perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yaf'alul ba'dha minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Nah, kita loncat ke nomor 38 ikhwan. Wa yaf'alul ba'dha minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Ini kaidah yang sangat erat hubungannya dengan bait walaysa wajibun bilaqtidari, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya akhwan ketika menetapkan perkara yang wajib, kok kemudian ada ajiz, ada ketidakmampuan muncul, telah kita lewati ini. Nah, ajiz yang sifatnya arid, maka kewajiban itu gugur. Maka disitulah kaidah la wajiba ma'al ajzi, atau dalam kalimat Ibnu Sa'di walaysa wajibun bilaqtidari. Cuman di sana ada beberapa kondisi yang hamba itu ketidakmampuannya tidak secara total. Ada yang dimampui, tapi ada sebagian lain yang tidak dimampui. Makanya Imam As-Sa'di katakan dalam baitnya, wa yaf'alu ba'dha minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Nah, seorang mukallaf menunaikan sebagian dari perkara yang diperintahkan apabila berat baginya untuk melakukan semua hal yang diperintahkan. Paham di sini? Nah, kaidah ini akhwan yang dikenal dengan ungkapan di kalangan para ulama, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur,
la yasqutu bil ma'sur. Dari yusrun dan kebalikannya apa? Usrun. Al-maisur yaitu perkara yang dimudahkan, yang dimampui. Itu perkara yang dimudahkan, yang dimampui olehnya, tidaklah jatuh dengan adanya perkara yang sulit, perkara yang tidak dimampui. Paham? Jadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Hal-hal yang mudah untuk dilakukan tidak gugur dengan adanya hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat untuk dilakukan. Taib. Kaidah ini akhwani fillah, nah, ditetapkan oleh sederetan para imam dalam penjelasan-penjelasan mereka, terutama ketika menafsirkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian pula dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Biasa menyebutkan di sana. Karena memang ini dalil pokok untuk kaidah kita, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan yang kalian miliki. Berarti kapan saja masih ada kemampuan, maka dia dituntut untuk melakukan yang diperintahkan. Tapi kalau kemampuan itu sudah tidak ada, maka tidak dituntut untuk melakukan hal yang diperintahkan, gugur kewajibannya. Tayyib, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Naam, jika aku perintahkan dengan satu hal, maka idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan dengan sesuatu hal, maka tunaikanlah sesuai dengan batasan kemampuan kalian. Padahal fa'tu minhu mastata'tum. Hadisnya apa ini dalam Arba'in An-Nawawiyah ada? Hadisnya apa ya Afif? Baik, hadis Abi Hurairah. Nah, ini hadis yang masyhur ikhwan, yang menunjukkan termasuk di antara kaidah pokok di dalam syariat kita. Ketika seorang menunaikan perintah, ya menunaikan apa yang dimampuinya. Ketika tidak mampu, maka dia tidak dituntut untuk menunaikan apa yang di luar batas kemampuan. Ini dalil kaidah. Juga yang sangat jelas ikhwan untuk menggambarkan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, ayat di surat At-Talaq. Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Perintah, ya kan? Para suami yang memiliki keluasan, memiliki kemudahan rezeki, maka berinfaklah dari keluasan rezeki yang dimiliki. Kemudian wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa saja yang disempitkan rezekinya, maka tetap berinfaklah, tapi apa? Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kewajiban masing-masing tuntutannya berbeda antara dzu sa'ah dengan man qudira alaihi rizquh. Masing-masing sesuai dengan perintah fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Mau disamakan yang sana ngasih istrinya mobil, motor, rumah, ini man qudira alaihi rizquh, ya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kemudahan yang diberikan dan tidak dituntut lebih dari itu. Tapi tetap tuntunan memberikan nafkah, memberikan infak kepada istri harus. Karena ini apa? Ada sisi apa? Maisurnya, dia mudah. Sebagaimana dia bisa makan, maka harusnya istri juga apa? Dikasih makan.
Nah, kemudian Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Tidak akan dibebani di luar apa yang Allah berikan dalam permasalahan nafkah. Taib. Ini beberapa dalil ikhwan tentang kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di ini. Kita baca syarah beliau. Qala rahimahullah, idza umira al-'abdu bi amrin wajibin aw mustahabbin fa imma an yaqdira 'alaihi kullah wa imma an ya'jiza 'anhu kullah wa imma an yaqdira 'ala ba'dhihi wa ya'jiza 'an ba'dhihi. Apabila seorang hamba diperintahkan dengan suatu perintah yang wajib atau yang mustahab, maka kemungkinan hamba ini yang pertama dia apa? Mampu untuk menunaikan semuanya. Kalau mampu untuk menunaikan semuanya berarti apa? Dia kalau wajib ya terkena kewajiban, harus dia tunaikan. Kemudian kemungkinan kedua, taib, dia ajiz pada keseluruhannya, tidak mampu sama sekali. Maka kondisi ajiz ini yang telah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya. Walaysa wajibun bil iqtidari. Ya tidak? Naam. Kemudian kemungkinan ketiga, wa imma an yaqdira ala ba'dihi wa ya'jiza an ba'dihi. Dan kemungkinannya yang ketiga yaitu dia mampu atas sebagian apa yang diperintahkan tapi tidak mampu pada sebagian yang lain. Nah, misalnya seorang mampu untuk sholat tapi tidak mampu berdirinya, atau seorang mampu berdiri dalam sholat tapi tidak mampu untuk membungkukkan punggungnya. Dia mau membungkukkan punggung nggak mampu, tapi mampu berdiri. Taib. Atau hal-hal yang lain. Dari contoh-contoh apa? Kondisi seorang hamba di mana dalam menunaikan perintah dia ada sisi yang dimampui tapi ada sisi lain yang tidak dimampui. Nah, ini berarti ada berapa jenis kondisi hamba berkaitan dengan hal yang diperintahkan? Ada berapa jenis? Hadaifah. Berarti ada 3. Sekarang beliau akan memerinci. Nah, fa in qadara alaihi kullahu fa'alahu kullah. Ini jelas. Nah, apabila dia mampu untuk menunaikan semuanya, maka dia tunaikan semuanya. Nah, dan ini asal pada kondisi mukallaf mereka mampu, ikhwan. Kenapa? Agama ini yusrun. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan manusia. Asalnya semua syariat mudah dimampui oleh hamba. Nah, cuman terkadang sebagian hamba ada penyakit, ada ajzun arid, yaitu ketidakmampuan yang muncul. Makanya dikatakan setelahnya wa in ajaza anhu kullah saqata anhu fi'luhu kullah. Nah, apabila tidak mampu secara keseluruhan, maka gugur darinya untuk menunaikan hal itu secara keseluruhan. Tentunya kondisi ini apabila tidak ada badal yang ditetapkan dalam syariat, ya tidak. Tapi kalau ada badal dari perkara yang tidak dimampui tersebut, maka wajib untuk berpindah ke badalnya. Contohnya apa? Yang paling mudah, orang yang tidak mampu menggunakan air. Nah, yang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu atau mandi, maka gugur kewajiban menggunakan air, tapi apa? Wajib untuk beralih kepada penggantinya, yaitu apa? Pengganti air. Apa penggantinya? Hendak ya Muhammad? Tayamum dengan debu. Tapi ketika tayamum juga tidak mampu, akhwan. Nah,
Air tidak mampu, mau berpindah ke debu juga tidak mampu, nggak bisa gerak apa-apa. Nah, pokoknya kondisi tidak mampu untuk menggunakan debu juga, atau memang nggak ada debu. Di ruang steril misalnya tidak ada debu sama sekali, tidak boleh terkena debu sama sekali. Maka berarti apa? Gugur kewajiban darinya. Berarti apa? Salat ya tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan ini dulu pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ketika safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung yang beliau pinjam dari Asma. Bingung, semuanya mencari. Naam. Memang Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki untuk menetapkan suatu perkara, Allah berikan sebabnya. Dengan sebab hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha ini, akhirnya mencari lama dalam keadaan mereka tidak memiliki air, tidak pula berada di tempat yang di situ ada air. Datang waktu sholat tidak ada air. Dan saat itu belum turun ayat tayamum. Maka sallau bi ghairi wudu. Maka para sahabat pun saat itu sholat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Baru setelah itu turunlah ayat tentang tayamum. Turun ayat tentang tayamum. Maka sampai-sampai dikatakan oleh sebagian sahabat, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Maksudnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena dengan sebab peristiwa yang menimpa Aisyah, akhirnya apa? Kaum muslimin secara keseluruhan mendapatkan jalan keluar ketika apa? Tidak mendapati air atau sulit atau berat menggunakan air untuk bertayamum. Nah ini. Taib. Qala wa imma. Taib. Kalimat berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa amma thawabuhu wa ajruh fa in kana lahu niyyatun jazimatun annahu law qadara alaihi la fa'alah fa ajruhu ala qadri niyyatihi wa in lam yakun lahu niyyatun lam yakun lahu syai'. Tadi beliau jelaskan kepada kita 3 pembagian, ya. Kondisi kemampuan seseorang terkait perkara yang diperintahkan ada 6 jenis. Kemudian beliau singgung di sini sebagai faedah berkaitan dengan pahalanya bagaimana. Walaupun masalah pahala ini sebenarnya kaitannya dengan kaidah awal yang kita pelajari, yaitu apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanyalah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini juga disinggung kembali. Adapun pahala dan ganjarannya ketika dia memiliki kemampuan sebagian dan tidak mampu sebagian. Kata beliau, fa in kana lahu niyyatun jazimah, apabila dia memiliki niat yang jazimah, niat yang betul-betul kuat, kokoh. Annahu law qadara alaihi la fa'alah, bahwasanya seandainya dia mampu, maka dia akan melakukannya. Kalau mampu, aku akan melakukan ibadah itu. Maka dengan adanya niatun jazimah, yaitu niatun jazimah ini untuk membedakan dengan apa? Niat sekedar niat ecek-ecek. Ya, niat ecek-ecek yaitu tidak jazim. Ya, cuma niat yang diiringi keraguan, bukan niat ini namanya. Baik. Nah, orang yang memiliki niat jazimah, seandainya mampu dia akan melakukannya, fa ajruhu ala qadri niyatih, maka pahalanya sesuai dengan kadar niatannya. Wa illam yakun lahu niyatun lam yakun lahu syai', jika dia tidak memiliki niat seperti itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Taib. Dan ini pokok yang agung yang telah kita lewati, akhwan. Man nawa fi'la khairin thumma ajaza anhu falahu ajrun ala niyatih.
Siapa saja meniatkan suatu perbuatan baik kok kemudian tidak mampu, maka dia mendapatkan pahala atas niatannya. Ini juga akhirnya menjadi suatu kaidah. Man nawa fi'la khairin thumma ajaza anhu falahu ajrun ala niyati. Jadi dia sudah berniat kuat tapi kemudian muncul ketidakmampuan, maka dia mendapatkan pahala niatannya. Tapi seorang mau berangkat salat berjamaah, kemudian sudah berangkat, sudah tekad berjalan, ternyata hujan lebat. Akhirnya dia berteduh, kemudian kehilangan jamaah, maka dia mendapatkan pahala salat jamaah. Walaupun terhalangi, tidak mampu untuk berangkat dan tidak mendapatkan jamaah. Dan contoh-contoh yang lain, seorang sudah niat untuk sedekah, qadar Allah di tengah jalan hilang uangnya itu. Ini untuk sedekah yang sifatnya sedekah mustahabbah, dia tidak dituntut untuk untuk menggantinya. Tapi dia mendapatkan pahala. Dalil untuk hal ini banyak, ikhwan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita beberapa bentuk penerapan kaidah. Di antaranya hadis Sahal bin Hunayf dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa saja yang meminta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas pembaringannya. Ini pahalanya ditulis seperti pahala para syuhada. Tapi apa yang meminta betul-betul syahadah dengan jujur. Maksudnya seandainya memang betul-betul ada jihad, dia langsung terjun. Itu. Ada pintu untuk jihad terbuka, dia terjun. Ini maksud bisidqin niat. Dia mendapatkan pahala walaupun mati di atas pembaringannya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang sebagian sahabat yang tertinggal di Madinah. Inna bil Madinah la rijalan masiratum masira wa laqatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada para lelaki yang tidaklah kalian melewati suatu perjalanan dan melewati wadi-wadi kecuali mereka bersama kalian. Dari sisi pahala, mereka dapat pahala. Karena apa? Karena mereka punya niatan untuk betul-betul ikut perang, tapi habasahumul marad, menahan mereka sakit. Mereka tertahan karena sakit sehingga tidak mampu untuk ikut jihad, tapi punya niatan. Demikian pula pada hadis man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fawajada an-nas qad sallau a'tahu Allahu 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Hadis hasan bi syawahidi. Siapa saja yang wudu dan memperbagus wudunya kemudian berangkat untuk salat berjamaah, tapi mendapati manusia sudah salat telat, tapi dia sudah berusaha, bukan orang yang memang santai-santai. Sudah azan, sudah ini masih santai-santai. Enggak. Dia memang niatannya betul, niatan jujur, ingin dapat salat jamaah, tapi ternyata tidak dapat. Karena ada halangan tadi. Entah motornya macet di jalan kah, atau yang lainnya. Sudah sampai di pintu masjid kentut, kemudian wudu lagi. Airnya habis, nyari air, atau sakit perut dan seterusnya. Maka
baginya pahala seperti orang yang mengikuti salat berjamaah, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tapi ini yang jujur, betul-betul jujur adanya uzur, ikhwan. Cuman kalau terus menerus seperti itu menunjukkan tidak jujur dia dalam niatannya. Kok telat terus, kok tidak dapat jamaah terus. Nah ini khawatir masuk dalam fi qulubihim marad, pada hati mereka ada marad, penyakit, sehingga Allah munculkan penghalang untuk berbuat baik. Seperti dalam ayat apa? Di surat At-Taubah. Nah, dalam ayat walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Nah, tapi Allah memang tidak suka mereka ikut berangkat sehingga Allah munculkan penghalang-penghalang. Nah, ini bahaya, kawan. Kalau setiap kita niat baik kok ada penghalang terus, ini banyak-banyak taubat. Banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Jangan sampai memang dia orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Seperti orang-orang munafik itu. Taib. Nah, di sini pentingnya niatan yang baik, kawan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika dimintai oleh Abdullah putra beliau wasiat, beliau katakan, ya bunai, inwil khaira, la tazalu bi khairin, naam, la tazalu bi khairin ma nawaita khaira. Naam, wahai putraku, niatkanlah yang baik. Engkau senantiasa berada di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Karena apa? Orang yang memiliki niatan baik memiliki himmah, berarti memiliki azimah yang kuat. Nah, ini muqaddimah sebenarnya dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ikhwan, sebelum masuk pada penerapan kaidah pokok yang diinginkan dalam bait ini, yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka